sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini semuanya wanita salihah, para orang tua salihah, para istri yang berbakti kepada suaminya. Ini ibu-ibu yang di sini kok diem aja nih, janda semua apa cemana ibu ini? Hah? Ulang. Mudah-mudahan yang hadir ini para wanita salihah yang berbakti kepada suami. Amin insyaallah ya. Saya minta maaf bu, kenapa Ustadz lama datang, kenapa Ustadz lama sampai. Tadi sudah dibilang sama yang mewakili Pak Kades, ada beberapa kendala di jalan, sampai di sini lelah saya. Makanya tadi saya istirahat dulu sebentar. Capek Ustadz, capek. 2 kali muntah aku. Biar. Pernah muda juga, dulu pernah gadis juga, kulit dia kencang. Kalau dipijit pipinya macam agar-agar pak, lembek gitu. Coba sekarang pijit pipi nenek, 3 minggu baru balik lagi. Itu pun tergantung cuaca. Kalau musim panas cepat dia balik, tapi kalau musim hujan begini ya begitu aja tak balik-balik, payah. Hari ini kita jangan sehat-sehat, sehat-sehat ya nek ya, amin insyaallah, sehat-sehat, panjang umur, amin. Sehat kau pak? Sehat kau pak? Alhamdulillah. Itu suara masjidnya nggak bisa dikecilin itu. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama asatis wa asatizah, para mu'alim wa mu'alimah, para masyaikh, tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita malam ini. Salam hormat, salam takjim, salam mulia. Kita mendoakan mudah-mudahan ulama-ulama di tempat kita ini senantiasa diberikan Allah kesehatan, amin. Mudah-mudahan ulama-ulama di tempat kita ini senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Hei, kalau mau kampungmu berkah, kampungmu mau makmur, kampungmu mau sejahtera, kampungmu mau dijauhkan Allah dari mara bahaya dan bencana, maka muliakan ulama-ulama di tempatmu ini Pak Bu. Kenapa begitu Ustaz? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau kita memuliakan ulama, maka sama dengan kita memuliakan nabi Bapak Ibu. Nah kalau kampung Arab berkah, kampung Arab ado teko musibah, dijauhkan Allah dari bencana, maka sing jenenge ulama, sing jenenge ustaz, sing jenenge guru-guru kita muliakan Bapak Ibu. Jelas? Jelas Bu? Guru-guru ngaji itu dimuliakan. Sampean guru ngaji di sini mbokai piro sebulan? Hah? Guru ngaji sebulan kau kasih berapa di sini? Nggak usah tengok-tengokan kau jawab aja. Berapa guru ngaji sebulan kau kasih di sini Bu? Hah? 5.000? 50.000. Itu guru ngaji yang setiap hari mengajari anakmu Quran, sebulan kau kasih 50.000. Iya. Yang setiap hari ngajari anakmu Quran Pak, sebulan kau kasih 50.000. Itu yang setiap hari ngajari anakmu aja kau kasih 50.000. Apalagi aku yang cuma 1 jam, agak sangsi aku malam nih. Agak ragu pula aku ceramah lama-lama. Ya Allah ya. Hei, wa kadzalika anzal
Quran itu adalah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kau memuliakan Quran, maka muliakan orang-orang yang mengajarkan Quran, Bapak Ibu. 50.000 pula sebulan kau kasih. Tambahin itu 50.000 jadi 51.000, kan lumayan. Ya, hari ini muliakan mereka. Insya Allah itu menjadi buah keberkahan untuk negeri kita ini. Amin. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sudah penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk kita semua. Amin. Yang terhormat Bapak Ahlul Bait, Bapak Kecil, Pak Kecil, sehat Pak? Alhamdulillah. Terhormat Bapak Camat, enggak ada, nah enggak ada, enggak usah. Terhormat Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya yang terpilih, Masya Allah. Habis berapa semalam Pak? Bukan nanya pun salah aja sama Bapak. Selamat Pak Wakilnya. Kapan pelantikan? Bulan 2. Panjang umur, berdoa sampai pelantikan. Kalau udah dilantik, kalau nak mati terserah lah. Ini putra daerah asli, betul? Alhamdulillah, insya Allah kita punya wakil rakyat yang amanah untuk negeri Kabupaten Nagan Raya ini. Amin. Terhormat Bapak Babinsa, insya Allah sehat Pak Babin. Alhamdulillah sehatlah. Udah habis ku tengok kue depanmu, tempat ngunyah hanya dari tadi kita. Ngunyah pun salah aja sana. Terhormat Bapak siapa nih? Hah? Tokoh masyarakat Bapak Bahapet tuh Hapet, oh ketua kampung, Masya Allah, sehat-sehat Pak ketua kampung. Kori tadi, Masya Allah, bapaknya. Antum MC duduknya di belakang, MC kok duduk di atas. Sehat ya. Para ibu bapakku yang dimuliakan Allah, yang gak bisa aku sebutkan satu persatu. Ada lagi yang mau hormati? Nggak tunjuk tangan aja. Habis ya. Nah yuk kita ngaji lah. Kita nggak lama-lama. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih. Ikan kakap, ikan senangin, banyak cakap masuk. Nah. Hidup ini Bapak Ibu tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, betul? Hei, manusia yang hidup pasti diuji, Pak. Manusia yang punya nyawa pasti diuji. Makhluk yang hidup pasti diuji. Manusia hidup pasti diuji oleh Allah. Ustaz, apa? Aku nggak mau diuji. Nggak usah kau hidup. Selesai, Pak. Simple. Hidup ini pilihan, Bu. Kalau kau mau hidup, berarti kau siap diuji. Kalau kau nggak mau diuji, berarti kau nggak usah hidup. Selesai. Semua yang hidup pasti diuji, betul? Ibu diuji nggak, Bu? Bu, diuji nggak? Diuji. Loh, nampak perempuan yang tersakiti. Ini berat ujian. Bapak, diuji nggak dalam hidup nih, Pak? Apa ujiannya? Nih, menghadapi mak lampir sebegini, itu ujiannya. Kau yang tegak-tegak berdiri, kau diuji nggak, Bang? Di saat yang lain duduk, kau tegak di sana. Ini ujian. Insya Allah ini yang berdiri ini pahalanya lebih besar daripada yang duduk. Nah, kalau mau dapat pahala besar, diri. Insya Allah ini lebih besar pahalanya. Kenapa, Ustaz? Mereka menahankan capek, betul?
insya Allah. Maka berdiri aja kau, jangan kau duduk, pijak kepala kau duduk ya. Kita semua diuji, Pak Geci, diuji nggak Pak? Diuji. Pak Wakil, diuji nggak Pak? Pak, jangan main handphone aja kau. Udah siap, udah menang, udah simpan aja udah. Loh, pemimpin kalau mau dilantik, sebelum dilantik harus kita lantak. Nah iya, itulah resiko pemimpin. Kalau siap untuk dilantik, maka harus siap untuk dilantak. Selesai. Itu siapa kau undang aku? Mana peduli aku? Di sini aku pulang. Apa lagi? Semua diuji, Pak Wakil diuji, Pak Babin diuji nggak Pak? Berat kali ujian Bapak udah Pak. Semua kita diuji. Ustadz Ucai diuji nggak? Apa ujian Ustadz Ucai? Nih, sepandu nih. Jangan kau pikir ini nggak ujian. Hari ini kita bangga, putu awak terpampang, sepandu awak terpampang. Hari ini awak bangga, bahagia. Kenapa Ustaz? Terpampang putu awak. Tapi selesai acara, disitulah baru ujian. Berebut orang untuk menutup kandang ayam sama bos kemauan. Ini bangga awak, tapi selesai acara berebut orang untuk menutup kandang ayam. Besok awak kemari betai muka awak semua. Ujian. Kenapa Allah menguji kita? Karena memang itu janji Allah, Bapak Ibu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah kujadikan mati dan hidup itu, kata Allah, adalah untuk ujian. Kayak hidup ini ujian bang. Liyabluwakum, kata Allah. Makanya di dalam kitab namanya Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir, yang mengarang namanya Dr. Sulaiman Al-Asqar. Kata Dr. Sulaiman Al-Asqar di dalam Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir itu, kalimat liyabluwakum ini khusus. Khususnya apa Bapak Ibu? Dengar, khususnya itu artinya liyabluwakum itu kan ujian. Jadi kata Dr. Sulaiman Al-Asqar, ujian di dunia itu Bapak Ibu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Jelas? Hidup di dunia dianggap sebagai ujian hanya sama orang-orang yang punya iman. Tapi kalau orang hidup nggak punya iman, maka inilah orang yang nggak pernah menganggap kalau hidup ini ujian. Makanya hidup dia suka-sukanya aja. Yang penting hidup tapi malas ibadah. Yang penting hidup tapi suka-sukanya aja berbuat. Yang penting makan, yang penting kenyang, yang penting tidur, tapi ibadah enggak. Datang nengok tabligh akbar suka-sukanya. Ustaz ceramah dia merokok. Suka-sukanya aja. Apa yang aku ceramah dia merokok, aku doakan muncung dia terbakar ya. Lanjut aja lah, lanjut. Hidup boleh, tapi jangan suka-suka. Ustaz ceramah dia tegak-tegak berdiri, jalan-jalan. Ya, semua kita diuji oleh Allah, tapi hanya orang beriman. Lanjut aja bang, nggak apa-apa, lanjut. Tapi langsung kena mental dia begitu kan, lemah kali mentalnya ya. Makanya hidup ini dirasa sebagai ujian ketika kita punya iman. Tapi kalau nggak akan dia itu hidup merasa diuji, suka-suka. Kenapa? Karena orang yang
yang beriman ini Pak, ketika dia merasa hidup ini sebagai ujian, dia akan hati-hati dalam hidup. Kenapa dia hati-hati? Dia sadar ada aturan yang tidak boleh dilanggar gitu loh. Ya, begini. Woi. Hidupnya yang ceramah kawannya aja itu lewat aja di muka. Dengar. Hidup di dunia itu ada aturan, betul? Sekarang begini Pak Bu, tanya. Aturan yang membuat manusia saja ketika dilanggar ada sanksinya nggak? Ada nggak? Ada. Konerobos lampu merah, ada polisi, kena tangkap nggak? Kena tilang nggak? Kena. Ini aturan yang buat manusia ketika dilanggar ada sanksi. Apalagi aturan yang buat adalah yang maha menciptakan manusia. Siapa Ustaz? Allah. Maka ada hukumnya. Maka orang yang beriman ini dia akan hati-hati dalam hidup. Dia sadar ada aturan dan gak boleh dilanggar. Kalau dia sadar, setelah itu nanti akan ada kehidupan yang lebih kekal dari hidup di dunia ini. Namanya kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari di mana nanti mulutmu akan dikunci, tangan dan kakimu yang akan bersaksi. Maka hari ini Bu, dengar. Hari ini Pak, mulut kita dengan lidah yang tak bertulang, dengan lidah yang gak ada tulangnya, bisa lenggok kanan, lenggok kiri, lenggok atas, lenggok bawah. Maaf, kita bisa menutup aib dan dosa serta kemunafikan kita dengan lisan kita. Nanti di hadapan Allah, lidah kita akan dibekukan oleh Allah. Lidah kita bakal dikunci oleh Allah. Lidah kita akan dikeluhkan oleh Allah. Maka tangan dan kaki kita yang akan bercakap di hadapan Allah. Maka hidup di dunia ini hati-hati kita. Jangan sampai karena mulut kita rusak nilai-nilai persaudaraan di antara kita. Jelas Bu? Bu, jangan gara-gara mulut kita rusak persaudaraan. Jangan gara-gara lisan rusak silaturahim di antara kita. Jelas? Jelas? Woi, kerungu Mbah? Senang buri kerungu? Ojo gara-gara cangkem rusak silaturahim. Ojo gara-gara cangkemnya awak rusak ukhuwah yang sudah terbina. Kerungu? Yuk. Makanya Allah itu menciptakan kita. Tengok. Ini kalau aku ngomong Jawa ngerti nggak sih? Ini orang ini yang berdiri ngerti. Kau aja yang tahu, orang itu kan enggak itu tengok-tengokan. Makanya tengok, Allah itu menciptakan wajah kita. Tengok wajah kita. Allah itu menciptakan kita satu mulut, dua telinga. Artinya untuk apa? Maknanya manusia dalam hidup ini disuruh banyak mendengar daripada banyak berbicara. Jelas? Kenapa? Karena manusia kalau sudah semakin dia banyak ngomong, semakin banyak dia berbicara, maka akan semakin banyak dosa dan mudarat yang akan keluar dari mulutnya. Nah di sini yang banyak ngomong siapa? Siapa? Terus maksudmu apa sekarang ini? Terus terang aja, maksudmu apa? Aku banyak dosa gitu. Gak, biar aku tutup aja sama aku. Gak, kok zolim kali kau sama aku gitu. Ya. Dalam kitab, nama kitabnya Tarbiyah
tarbiyah Islamiyah ada bab namanya bab afatul lisan. Artinya apa Ustaz? Artinya bahayanya lisan. Afatul lisan artinya bahayanya lisan. Itu cabangnya ada 20 Bapak Ibu. Salah satu cabangnya itu memfitnah dan menggibah. Kalau yang kau ceritakan itu benar, namanya ghibah. Kalau yang kau ceritakan salah, namanya fitnah. Di pertanyaanku, dua-dua ada yang betul nggak? Dua-dua ada yang pantas nggak? Dua-dua ada yang benar nggak? Berarti dua-dua nggak ada yang benar, jadi jangan dilakoni. Lebih bagus kau jadi orang yang dibilang orang yang sombong karena nggak pernah keluar rumah, daripada kau keluar rumah tapi membawa mudarat di tengah-tengah masyarakatku. Nyeritain orang aja, aib orang kau tahu, aibmu dewe gue ora ketok. Aib wong ngerti ya Pak, aib dewe ora ngerti. Gajah di pelupuk mata kau nggak nampak, tapi semut di seberang lautan kau jelas nampak. Orang sekarang kan banyak kayak gitu. Aib orang dia tahu, aib dia nggak sadar. Jijik kali aku lihat orang kayak gitu. Betul nggak? Ada orang kayak gitu di sini. Ngaku kan? Ngaku itu. Jadi kita jangan gara-gara mulut rusak kok. Aib orang awak paham, aib sendiri kita nggak ngerti. Mau jadi apa kau? Rupanya kau nggak punya aib. Kita semua punya aib kok. Ada di sini yang nggak punya aib, mau tahu aku dulu. Ada di sini yang nggak punya dosa, pengen tahu aku dulu. Coba tunjuk tangan dulu, Ustaz, aku nggak punya dosa. Coba bilang, ada yang berani bilang itu? Biar aku campakkan speaker di mukanya ada. Kita ini semua punya dosa, kita ini semua punya aib. Jangan sombong kita dengan diri kita. Aku hari ini bisa bercakap kemana-mana. Indonesia sudah hampir habis ku kelilingi Pak. Biar tahu kau dulu. Kopi kena kaleng-kaleng ini ya. Ya benar Bang. Aku bisa keliling kemana-mana. Kenapa? Aibku masih ditutup oleh Allah. Kalau dibukakan sedikit saja aibku oleh Allah, jangankan untuk berceramah, keluar rumah pun takkan sanggup kita. Maka kita yang punya aib ini jangan sok cari tahu aibnya orang lah. Semua kita punya aib, semua kita punya dosa. Pak Geci, ada dosa nggak Pak? Banyak kali dosa loh. Ustaz kok tahu? Nampak dari gaya dia merokok dan nampak. Pak Wakil, ada nggak dosa Bapak Pak? Jangan ada Pak, banyak. Dari gaya dudukmu pun dah nggak yakin aku. Kita nih semua punya dosa. Ustaz Ucai punya dosa nggak? Maksudmu apa? Banyak Pak, kita semua punya dosa. Nggak ada kita yang nggak punya dosa. Demi Allah Pak. Makanya maaf, min sulalatin mintin. Manusia ini kan berasal dari saripati tanah. Betul? Maaf, kita semua bahan bakunya sama dari tanah. Ibu dari tanah. Kau Pak dari? Coba jawab, Bapak dari apa Pak? Oh nggak ada suaramu. Kenapa tertekan kali kau hidup sama istrimu itu? Karena nelongso kabeh raimu tak delok iki. Bapak diciptakan dari tanah. Ini yang di sini, ini dari mana ini ciptaan? Dari tanah. Mau apapun status sosialmu, apapun yang kau sandang, jabatan dan pangkat di dunia ini, kau dari tanah, kita dari tanah, kita hidup dari tanah, hidup di atas tanah, makan yang asalnya dari tanah. Ketika mati, kita pun akan kembali ke dalam. Maka apa yang perlu kita sombongkan? Jangan
sombong kali lah. Hari ini bapak jadi wakil karena ada yang memilihnya pak. Kalau nggak ada yang memilih, apa bisa bapak jadi wakil pak? Berat di sana dudukmu, tahu di sana dudukmu. Karena wakilnya bakal duduk di atas. Coba enggak, di sana dudukmu belakang. Samping tukang popes itu sana apa duduk? Artinya apa? Kita hidup tidak boleh sombong. Kita butuh orang lain. Makanya aturan itu, pedoman hidup itu harus kita taati. Kan ini judul yang kalian minta kan? Cemana hidup ini sebagai hidup berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Ya begini Pak. Ini pelan-pelan kita belajarnya. Pelan-pelan ya. Kalau kita dari tanah, kita nggak usah saling menyombongkan lah. Sifatnya tanah itu kan dua Pak. Apa sifat tanah itu? Pertama, dengar, tanah itu tempat dipijak. Mau gunung setinggi apapun, mau bukit setinggi apapun, kalau sudah dikeruk, tempatnya pasti di bawah dan pasti untuk tempat dipijak. Maka sifat tanah tidak boleh sombong. Jangan kau dari tanah tapi kau punya sifat seperti langit. Nah ini orang sekarang begitu, diciptakan dari tanah tapi sifatnya tinggi seperti langit, seakan-akan seolah-olah dirinya yang paling hebat. Iya, karena akunya itu. Bahasa karena aku inilah yang sok paten tadi Pak. Ana khairin minhum, punya sifat lebih baik dari orang lain. Nah ini yang bisa merusak amal itu Pak. Jangan sampai ya paman Nabi Abu Thalib disuruh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Oh nggak bisa, nggak mungkin aku mengakui engkau Muhammad sebagai Rasulku, sebagai Nabiku, orang kau keponakanku kok. Yang mengajarkan kau berdagang, yang mengajarkan kau berniaga itu aku. Nggak mungkin aku mengakui engkau sebagai Nabiku, sebagai Rasulku, orang kau hidup karena aku kok. Ana khairin minhum ya Muhammad, aku lebih baik daripada kau ya Muhammad. Nggak bisa Muhammad. Oh. Tengok, walaupun dia senantiasa menjaga dan merawat Nabi, tapi tetap hukum Allah berjalan. Apa? Dipakaikan tarompa, sendal yang terbuat dari api neraka. Ternyata hukum Allah nggak pandang bulu Pak. Hukum Allah nggak pandang siapa kita, asalkan kita salah, wajib kita dapat hukuman. Jangan sombong kita. Apa yang perlu kita sombongkan hari ini? Kita semua dari tanah, min sulalatin mintin. Saya dari tanah, ibu dari tanah, bapak dari tanah. Nih, yang di atas duduk, semua dari tanah. Memang kan semua dari tanah. Cuman tanah itu kan modelnya macam-macam. Ada model tanah tandus, payah dicangkol. Nah ini orang-orang bandal nih. Nasihati tidak bisa. Bisa dikasih tahu masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Entah karena tidak bisa dikasih tahu, entah karena telinganya banyak tungki, tak tahu juga awak. Ada model tanah tuh tanah gambut, pantang dicangkol sedikit berair aja model. Ada model bawaannya orang seram aja, nengok orang takut awak nengoknya, serem aja. Lu tanah wakaf nih, serem aja bawaannya. Ada model orang ustaz ceramah dia jalan-jalan, ustaz ceramah dia berdiri. Nah itu tanah sengketa itu. Maka nggak ada yang membedakan kita di hadapan Allah, mau apapun status sosial kita kecuali takwa kita. Maka kita nggak boleh sombong karena kita semua dari tanah. Maka jangan ada yang kita bersifat seperti langit. Yang punya sifat sombong itu cukuplah Allah, makhluk nggak boleh sombong.
Karena tanpa Allah, tanpa yang maha menciptakan makhluk, kita ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ini sifat tanah. Yang kedua, sifat tanah itu menutupi bangkai Pak. Sifat tanah menutupi bangkai. Mau bangkai sebau apapun, kalau tanah digali, bangkainya dimasukkan, hilang nggak bau bangkainya? Hilang nggak? Enggak lah, kan belum ditutup lagi. Kan masih digali, masukkan, kan belum hilang baunya. Ditutup dulu pakai tanah, baru hilang baunya. Betul? Itulah kita hari ini. Jangan suka kita memakan bangkai saudara kita sendiri, Bu. Sifat kita ini menutupi bangkai. Kalau ada salah orang, kalau ada kejelekan orang, kalau ada aib orang, bukan kesalahan orang ya. Kalau kesalahan orang harus kita kasih tahu. Tapi kalau ada aib orang, ada kejelekan orang, jangan kita suka menceritakan. Kalau aib kita mau dijaga oleh Allah, maka jaga aib saudara kita. Jelas? Jelas? Bu, jangan suka nyeritain orang ya. Apalagi ibu-ibu udah ngaji. Di sini ada wiridan enggak? Wiridan ada? Ada kan? Ada. Kalau wiridan ada, berarti ibu kan ahlu zikir. Kenapa ahlu zikir? Majelis itu kan termasuk kepada zikir. Minimal kau seminggu sekali kau zikiran, kan begitu ya. Maka orang yang ahlu zikir itu harus ada beda sama orang yang nggak pernah zikir. Orang yang ngaji itu harus punya beda sama yang nggak ngaji. Jangan kita yang udah ngaji nggak ada bedanya sama yang nggak ngaji. Nanti kita diketawai sama yang nggak ngaji, Bu. Iya. Percuma ngaji. Tiap minggu wiridan. Tapi serupoi kelakuan nanti nyeritani wong lain. Mending aku nggak ngaji. Iya. Percuma wiridan ngaji. Tapi nandi saya sering buka aurat. Mending aku nggak ngaji. Nanti kita diketawai sama yang nggak ngaji. Makanya orang yang ngaji itu harus punya beda sama yang nggak ngaji. Minimal lisan dan akhlak kita terjaga dah. Ya Bu ya, Pak. Oh Pak. Kenapa Pak? Berat kali beban hidup ini Pak. Sampai merokok pun nggak keluar lagi asapnya, aku tengok. Selalu aja Pak. Nanti kan kalau masuk surga, kalau memang mau tukar bidadari bisanya Pak. Ya maaf Bu. Nah kita kan nanti boleh tukar bidadari. Suami istri masuk surga, ditanya, ya Allah siapa bidadariku? Ya istrimu lah. Kenapa istriku? Dia istri salihah. Iya. Jangan sampai suamimu yang teraniaya di dunia Bu minta tukar bidadari gara-gara kelakuanmu. Apa kata suami? Ya Allah, kalau bisa tukarlah bidadariku, jangan istriku ya Allah. Kenapa gitu? Cukuplah aku stres menghadapin dia di dunia ya Allah. Di akhirat ini aku pingin tenang ya Allah. Jadi apa mau aku nak tukar bidadari ya Allah? Siapa? Ada istri tetangga itu ya Allah. Jadi maka hidup ini jangan suka ngurusi aib orang ya. Ya Bu ya, urus-urusan kita, jangan urus-urusan orang. Kalau hidup kita suka ngurus orang, nanti punya kita nggak terurus. Hidup sibuk ngurusin orang, punya kita nggak terurus, terakhir punya kita diurus sama orang. Mau Ibu? Bapak mau? Kau sibuk ngurusi bini orang, bini kau nggak terurus, terakhir bini kau diurus orang. Mau kau Pak? Nauzu,
Maka hari ini jangan kita suka bongkar aib orang, jangan suka ceritakan kejelekan orang. Hari ini kita bisa berkumpul karena aib kita sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita akan dikunci. Maka hari ini kita yang punya lisan, kita yang punya lidah, lidah kita nggak ada tulang. Tolong di dunia kita manfaatkan, jangan sampai lidah ini yang dikasih oleh Allah malah kita buat untuk membongkar aib orang, malah lupa kita berzikir kepada Allah dengan lidah yang Allah titipkan kepada kita. Ingat saudaraku, kita semua punya aib. Kalau aib kita mau dijaga Allah, maka jaga aib saudara kita. Ya, ini pun ujian. Apa tujuan Allah memberikan ujian dalam kehidupan ini, Ustaz? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Ada yang tahu di sini amal siapa yang paling baik? Ada yang tahu? Bapak tahu amal siapa yang paling baik di antara kita? Ibu ada yang tahu? Tahu yang di luar ada yang tahu? Ini yang duduk di atas ini, apa amalnya paling baik? Berat mah. Yang di atas saja belum tentu baik, apalagi yang di luar pagar. Lah benar, kita nggak ada yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Nih yang ngomong ini, apa udah tentu baik? Hah? Kau kok sok tahu kali sih dong? Ya benar Bu, ini yang ngomong ini belum tentu lebih baik. Ini maaf yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Bisa jadi ini yang mendengarkan jauh lebih parah. Enak kali kalau aku yang bercakap, aku yang rugi. Siapa lagi? Kita nggak ada yang tahu di sini amal siapa yang paling baik di antara kita. Yang tahu hanya Allah. Makanya tugas menilai itu bukan tugas makhluk. Tugas menilai itu tugasnya Allah. Makhluk sama makhluk nggak boleh suka menilai. Makhluk sama makhluk nggak boleh saling menilai. Kalau makhluk menilai makhluk, maka tidak akan ada keadilan. Ya, makhluk sama makhluk nggak boleh saling menilai. Kalau makhluk sama makhluk saling menilai, maka yang ada ketidakadilan nggak akan ada di dunia ini, Pak. Karena nggak pantas makhluk menilai makhluk. Makhluk menilai makhluk nggak akan adil. Makhluk menilai makhluk yang ada pilih kasih. Manusia menilai manusia nggak akan ada keadilan. Manusia menilai manusia nggak akan ada yang namanya saling keberpihakan. Pasti saling berpihak satu sama lain. Maka tugas kita hari ini bukan saling menilai. Yang tahu amal siapa di sini yang baik ya cuma Allah. Maka tugas makhluk nggak pantas saling menilai. Ibu nggak boleh menilai manusia. Bapak nggak boleh menilai manusia. Saya nggak boleh menilai manusia. Karena kita semua makhluk. Makhluk nggak pantas nilai makhluk, nggak cocok. Apalagi menilai orang dari penampilan. Nah ini nggak boleh. Sekarang aku tanya, Bu, Bu, kau kalau nengok aku turun dari mobil tadi, yakin nggak kau kalau aku ustadznya? Yakin nggak? Jijik
curiga lah punya orang ini Pak ya. Ini ibu ini suruh pulang aja udah ibu ini. Dia pula paling semangat udah. Makhluk sama makhluk nggak boleh saling menilai, apalagi kau menilai manusia dari penampilan, nggak boleh. Nengok Pak Geci ini, yakin nggak kau kalau dia geci? Aku nggak yakin tadi Pak, sumpah. Nengok Pak Wakil, nggak yakin aku kalau beliau wakil terpilih Pak. Makanya kita nggak boleh menilai orang dari penampilan. Maaf, mangga luarnya mulus, tapi belum tentu dalamnya bagus. Banyak mangga luarnya mulus, tapi dalamnya berulat. Banyak mangga mulus luarnya, tapi busuk dalamnya. Banyak. Durian itu tajam luarnya, duri luarnya, tapi enak dalamnya, manis, pahit, lemak. Orang suka sama durian. Maka hidup nggak boleh kita saling menilai orang dari penampilan. Ini kenapa gerimis ya? Oh, kalau gitu bentar lagi lah. Hah? Lanjut. Ini orang ini pulang nih. Siapa yang pulang semoga arwahnya diterima Allah. Hei, ya Allah itu nggak pernah nilai kita dari penampilan. Kalau Allah menilai makhluknya dari penampilan, maka Allah nggak adil. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, Allah tidak melihat penampilanmu, Allah tidak melihat bungkusmu, Allah tidak melihat casingmu. Kalau Allah memasukkan kita ke surga karena penampilan kita Pak, karena kita cantik, karena kita jelek, maaf, karena casing kita, karena bungkus kita, kalau menengok penampilan kita, kupastikan orang Pulau Tengah nih tak ada yang masuk surga. Berat Pak, nggak ada yang masuk surga kita. Apalagi yang pulang-pulang duluan ini, berat kan nilai ini. Pindah kau pulang. Hei, maaf. Kalau Allah memasukkan kita ke surga karena penampilan, kita nggak ada yang masuk surga. Berat Pak. Berat Pak. Tapi ingat, Allah nggak mandang penampilan kita. Nah kalau orang masuk surga karena gantengnya, karena cantiknya, nah, pindah-pindah dulu lah. Stres kan aku nengok kalian nih. Orang bercakap, orang belum deras kok, situ aja dulu napa? Belum derasnya, tunggu ada petir baru pindah. Malesan pindah-pindah nanti pulang kau. Enggak pulang Ustaz. Nah ini kalau yang di depan pindah semua bercakap sama terpal lagu ini. Hei, cepat sedikit Bu. Wah, payung pun pindah. Nampak payung hadiah 17 Agustus. Dah. Kau jalan lagi. Sudah. Wawa itu tahu itu, sampai bawa terpal sendiri dari rumah. Karpet pun dijadikan
jalannya payung. Udah. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, kita nggak masuk surga, Pak. Kita nggak masuk surga, Bu. Kenapa Ustaz ngomong begitu? Nggak ada kita yang ganteng, nggak ada kita yang cantik. Dan kalau masuk surga karena ganteng, karena cakep, karena cantik, Bilal bin Rabah nggak akan masuk surga, Pak. Bilal bin Rabah nggak akan ada di surga. Ustaz dari mana tahu? Tengok. Kalau kita baca biografinya Bilal bin Rabah, bukan ganteng kali ya dia. Hitam, gemuk, pendek, macam siapa lah di sini. Tukang suruh, kuli panggul, tukang angkat cabai, angkat kentang, dipajak di pasar. Kenapa Ustaz? Dia budak hamba sahaya. Tapi tengok adilnya Allah. Allah tidak melihat penampilannya. Masih hidup Bilal bin Rabah, tapi tengok sendalnya sudah terdengar di sorga. Betul? Bilal bin Rabah masih hidup dia di dunia, tapi sendalnya sudah terdengar di sorga. Ini sekarang aku mau nanya nih, Pak Gecik. Sandal Bapak udah ada terdengar di surga? Beratlah. Pak Wakil, sepatu Bapak udah ada terdengar di surga? Entah ada entah enggak. Ya benar. Tuh, sendal yang saya bawa ceramah kemana-mana udah pasti ada di surga enggak? Enggak dari tadi kau tengok, so tahu kali kau. Enggak ada yang tahu juga, Pak. Maka Allah tidak melihat kita dari penampilan. Kalau Allah menilai orang, memasukkan orang ke surga karena gantengnya, karena cantiknya, kita nggak ada yang masuk surga. Jadi Allah nggak mandang penampilan, enggak. Kalau Allah memasukkan hambanya ke surga karena ganteng, karena cantik, yang di surga cuman para artis, Bapak Ibu. Betul nggak? Betul nggak? Cuman artis tuh yang di surga. Kenapa Ustadz ngomong kayak gitu? Karena yang cantik, yang ganteng cuman artis. Sarukan, Mirkan, Aldebaran, aku. Kau sibuk kali dong mulutnya. Cuman dengar aja kok, protes aja kok. Maka Allah nggak mandang casing kita, ya Bu ya. Maka hari ini yang perlu dicantikkan itu bukan penampilan, karena Allah nggak nengok penampilan kita. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat berapa banyak harta kita. Kalau orang masuk surga karena banyaknya harta, enak kali lah. Yang di surga berarti cuman para pejabat dan konglomerat. Enak kali lah pejabat sama konglomerat. Padahal orang itu yang pemainnya semua. Jadi Pak Wakil, gara-gara kampak sebiji aja 40 hari 40 malam itu dihisap, itu ditanya. Gara-gara kampak sebiji Pak. Apalagi jadi wakil bupati, hati-hati lah kok. Kita kan semua kan dimintai pertanggungjawaban, betul? Saya dimintai pertanggungjawaban atas dakwah saya. Saya buat enggak kan gitu? Pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Betul enggak? Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hari ini hati-hati kita. Bukan karena banyaknya harta kita masuk ke surga. Kalau karena banyaknya harta manusia dimasukkan ke surga, kenapa
Allah letak di neraka? Kenapa Qarun Allah benamkan di neraka? Kenapa Fir'aun sampai sekarang jasadnya nggak dirusak oleh Allah, sengaja dikekalkan oleh Allah jasadnya, sengaja diutuhkan Allah jasadnya, supaya apa? Nih jadi pelajaran buat kita yang hidup. Ternyata harta itu nggak menjamin orang masuk ke surga. Maka hari ini kalau kita dititipkan harta, jangan kita so hebat, merasa kita yang paling punya, merasa maaf dengan harta kita. Kita kadang suka menyepelekan orang. Nggak bisa bang, ya bu ya, jangan sok paten. Ingat, harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Itulah yang mampu menolong kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong, "Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali." Kalau ada hartamu, maka sedekah dengan harta. Ingat, sedekah nggak mesti banyak, biar sedikit tapi rajin, biar 2000 tapi rutin. Buat apa sedekah banyak-banyak? Sekali sedekah 100.000 tapi 5 tahun tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah, itu serangan fajar namanya. Cocok Pak Wakil? Hati-hati ya Pak. Al-marasi wal murtasi finnar, yang nyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Gimana? Cocok Pak Wakil? Hati lah. Maka hari ini kita dengan harta kita jangan sombong. Tanpa manusia hidup kita nggak akan nyaman Pak. Sebanyak-banyaknya harta kita, tanpa orang lain kita ini nggak akan ada apa-apanya. Ucai tanpa jemaah nggak akan ada apa-apanya. Siapa mau kuceramai? Kalau nggak ada orang, siapa mau kuceramai? Tidak mungkin aku bercakap sendiri, aku menjawab sendiri, kan pelongor namanya kayak gitu. Ya bu ya, maka Allah Pak nggak menilai harta kita, Allah nggak menilai cantik jeleknya kita. Maka kau jangan sibuk mempercantik diri, apalagi sampai merubah penampilanmu bu. Dengar bu, jangan sampai kau merubah ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sesungguhnya kau sudah kuciptakan dalam sebaik-baik bentuk, kata Allah. Kau sudah cantik dari lahir bunda, kau sudah cantik dari lahir, sampai-sampai karena penciptaanmu malaikat iri kok. Malaikat iri, malaikat protes. Ya Allah, kenapa kau lama kali menciptakan makhluk yang namanya perempuan? Kau tengoklah malaikat, kau tengok perempuan itu, di balik lembut tangannya, tapi dia mampu membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Betul? Betul? Di balik lembut tangannya perempuan mampu mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Bukan satu anaknya, 12, tapi mampu dia didik dan dia besarkan dengan baik. Lembut tangannya tapi penuh pendidikan. Tangan perempuan kan lembut. Ada tangan perempuan yang kasar? Ada? Berarti pekerja proyek deh itu. Jangan rubah-rubah penampilanmu. Ya Allah, kenapa kau begitu lama menciptakan makhluk yang namanya perempuan? Apa kata Allah? Hei malaikat, tengok di balik kelembutan hati perempuan, walaupun dia sering disakiti, tapi dia senantiasa bertahan demi anak-anaknya. Betul nggak bu? Seringnya kau disakiti, tapi kau tetap memilih bertahan. Betul? Betul? Itu yang jawab betul selalu disakitin itu. Kalau yang diam aja, berarti udah parah kali penyakitnya. Hari ini kita jangan sombong lah.
Kau sudah cantik, jangan rubah-rubah ciptaan Allah. Dah, kau udah cantik dah. Jangan sok-sok cukur alis, sulam alis. Boleh cukur alis, boleh sulam alis, Ustaz. Haram. Mampus lah. Udah gak usah kau tengok alis kawanmu. Gak usah senggol-senggol alis kau alis kau pun juga banyak kali cakap kau, gak usah. Kalau sudah terasa di hatimu kau rubah. Jangan kau biarkan begitu. Taubat minta ampun sama Allah. Hidung pesek, sosok dioperasi plastik, sosok di filler biar mancung. Udah pesek aja. Malah enak hidung pesek tuh, hemat napas tuh keluar sikit-sikit aja. Hemat. Pengen bibir tebal Ustaz, kusulamlah bibirku Ustaz. Boleh sulam bibir, haram. Biar apa sulam bibir? Biar tebal Ustaz. Kalau bibirmu mau tebal, tak usah pala kau sulam tuh. Antukkan di pohon kelapa. Tebal bibir kau, gak usah lihat tingkah. Ini ku cakapkan begini Pak, ku sampaikan begini. Kau diam gak? Kau yang kutanya, dengar kau. Aku kutanya bapak-bapak, diam kau. Mana lebih banyak Pak alat make up, istri apa suami? Kau diam, ku bilang. Mana lebih banyak Pak alat make up, suami apa istri? Istri. Alat make up kita di rumah cuma 3 Pak. Rexona, Minyak rambut, Rexona, parfum. Itu aja. Ya kalau suamimu ada rambut, kalau botak berkurang 1, tinggal 2. Cuman Rexona sama minyak wangi. Maka kau jangan sok paten. Jadi kami ini seorang istri gak boleh bersolek. Boleh, disunahkan kau berhias, bukan merubah ciptaan Allah. Ini kan yang jadi masalah, merubah-rubah ciptaan Allah. Yang gemuk macam ibu ini, sok-sok sedot lemak. Ngapain sedot lemak Bu? Kalau lemak mau hilang tuh, sunlight tuh pembasmi lemak. Sunlight kau minum 2 kali sehari, hilang lemak kau. Usahakan lemak kau, nyawa kau pun hilang, tau kan? Bebui kalau bercakap, kan enak wangi. Yang diharamkan itu merubah ciptaan Allah, bukan berhias. Berhias disunahkan, tapi silahkan kau berhias, niatkan berhias untuk siapa? Untuk siapa? Suami siapa? Nah, kan saya sama supir, saya kalau selesai ceramah itu kan saya ganti baju, saya buka peci, saya pakai baju kaos, saya tidur di belakang. Tahu-tahu mobil saya di stop, berhenti mobil, aku terbangun. Pas aku terbangun, ku tanya sama supir, kenapa berhenti? Maaf Kiai, ada yang nyetop di depan. Siapa yang nyetop? Itu tengok tuh, perempuan yang nyetop Bu. Pertama ku tengok kakinya. Kenapa kakinya? Ngambang atau jejak kakinya? Kalau ngambang berarti kuntilanak. Tabrak aja lah, kan gitu. Rupanya perempuan itu mengetok jendela mobilku. Ku buka lah. Ku tanya, kenapa kau stop aku? Gimana lah bang? Jam segini belum ada panggilan. Gas-gas kalau tak lo tuh lah. Jadi cemana Ustaz? Uang dalam peciku, malah laku. Kau tahu aku Ustaz? Aku bilang. Malah menjawab dia,
Ustaz pun nggak apa-apalah, ngambil berkah pun jadi. Inilah model perempuan-perempuan yang berhias, bukan untuk lakinya sendiri tapi untuk laki orang. Hati-hati bunda, niatkan kau berhias cuman untuk suamimu sendiri, jangan untuk orang. Allah melaknat, malaikat melaknat. Ya. Jangan rubah penampilan, tapi berhias itu dibolehkan. Bahkan dia berhias Ustaz, pertama ketika sama suami, yang kedua ketika mau tidur dengan suami. Makanya Aisyah itu dia kalau mau tidur Pak berhias, bebedak dia, bewangi-wangian Aisyah, bewangi-wangian Aisyah itu. Kenapa? Dia ingin menyenangkan hati Rasulullah. Secapek-capeknya kita kerja di luar, kalau sudah menengok istri cantik, istri wangi, hilang nggak capek kita Pak? Hilang nggak capek kita Pak? Dengar tuh Bu, pakai minyak wangi, hilang capek suamimu tuh kalau kau berhias. Mau tidur, semangat awak. Ini tidak mau tidur bukan berhias, berapit son kawan. Semua pitson, sengak baunya. Nunggu-nunggunya dikasih GPU, ya Allah. Apa nggak sesak napas jantan tuh, meninggal jantan tuh sesak. Maka hari ini tolong niatkan berhias untuk niatkan berhias untuk jangankan karena memandang engkau suamimu senang, kau juru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dipandang adalah hati dan perbuatan kita. Bagaimana hati supaya bagus Ustaz? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir maka hati kita akan tenang. Zikir itulah yang mengingatkan kita kepada Allah. Zikir itulah yang mengingatkan kita bahwasanya hidup ini butuh Allah, hidup ini butuh aturan Allah. Maka jangan hidup suka menilai, karena tugas menilai tugas Allah. Jadi tugas kita dalam hidup ini apa Ustaz? Tugas kita bukan saling menilai, tapi tugas kita saling mengingatkan. Apa yang diingatkan? Watawasau bil haq watawasau bis, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran. Tugas kita cuma mengingatkan perkara yang diingatkan. Mau ikut atau tidak, mau taat atau tidak, mau berubah atau tidak, itu terserah. Yang penting tugas kita lepas sebagai makhluk, sama-sama saling mengingatkan. Mengingatkan apa? Bahwa hidup ada aturan, bahwa hidup nggak boleh suka-suka. Setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang kekal, namanya kehidupan akhirat. Maka tak ada pedoman kecuali dua. Apa itu? Kitabullah wa sunnata rasuli, kata Rasulullah. Al-Quran dan hadis. Quran sebagai imam, ia yang kita ikutkan, jangan pula Quran yang mengikutkan sama kita. Ingat, meteran ngikutin kayu apa kayu ngikutin meteran? Coba Pak Geci. Meteran ngikuti kayu apa kayu ngikuti meteran? Meteran ngikut kayu. Kalau meteran ngikut kayu berarti meterannya yang dipotong. Meteran yang ngikut kayu berarti kayunya, meterannya yang dipotong. Quran ngikut kita apa kita ngikut Quran? Kita ngikut Quran. Kayu ngikut meteran apa meteran ngikut kayu? Kayu ngikuti meteran. Kalau meteran ngikuti kayu, meterannya yang dipotong.
maka kita ngikut Quran, itulah yang jadi pedoman. Quran ngomong kalau hidup mau baik, maka saling mengingatkan di antara kita, jangan saling menilai di antara kita. Kalau hidup sudah saling menilai, itulah yang bisa memecah belah nilai-nilai persatuan dan kesatuan di antara kita. Apalagi suka menilai amal orang, jangan. Itu bukan tugas kita. Kita zaman sekarang ini suka kali menilai orang, apalagi menilai amal ibadah orang. Orang udah ke masjid kita salah-salahkan. Orang udah di masjid ngapain kita salah-salahkan. Sekarang kita mikir macam mana caranya orang yang belum mau ke orang yang belum mau ke masjid mau datang ke masjid, bukan orang yang sudah di masjid kita salah-salahkan. Menengok orang pakai kunut disalah-salahkan, ngapain? Macam kau panitia akhirat. Jadi panitia tabligh akbar aja pindah tempat kok. Dari lapangan bola ke lapangan sekolah. Orang jadi panitia di dunia aja kita masih repot, apalagi kita jadi panitia Maka orang kalau sudah mau ibadah, jangan kita salah-salahkan. Sekarang kita mikir gimana caranya orang yang belum mau ibadah mau ikut ibadah. Selesai kan gitu, Pak. Ini orang pakai kunut disalah-salahkan, ngapain? Mau pakai kunut, mau nggak pakai kunut, nggak ada yang salah. Yang salah siapa? Nggak sholat. Orang wirid disalahkan, orang nggak wirid disalahkan. Yang salah siapa? Yang wirid apa yang nggak wirid? Dua-dua nggak ada yang salah. Goblok. Jadi yang salah siapa, Ustaz? Yang salah yang nggak wirid tapi minta bontotan wirid, itu salah. Geram aku. Ngapain perbedaan-perbedaan begini kita recokin, Pak? Inilah yang merusak pedoman hidup itu. Inilah yang merusak ajaran Quran itu. Quran kan nggak ngajarkan gitu, Pak. Quran hanya mengajarkan kita saling mengingatkan, tapi bukan saling menilai satu sama lain. Nyambung ya? Biar orang mau pahamnya apa, biar orang mau alirannya apa, terserah. Yang penting tujuannya ibadah kepada Allah selagi nggak salah. Betul? Ya, nyambung nggak nih? Nah sekarang begini, Bu. Ini saya tanya ya, Pak Geci. Aku nanya Pak Geci pun salah aja. Pak Geci mau kemana? Ke Medan, Ustad. Ustad mau kemana? Ke Medan. Berarti kita sama tujuan kita, Pak Geci, ya kan? Sekarang ku tanya Pak Geci, Pak Geci ke Medan naik apa? Jalan darat umpamanya. Jalan darat. Kau Cai ke Medan naik apa, Cai? Naik pesawat lah Pak Geci, kan gitu. Pertanyaan saya, boleh nggak Pak Geci nyalahkan aku pulang naik pesawat? Boleh nggak? Boleh nggak? Mana boleh Pak Geci, suka hati pula uang-uangku kok kau yang ngatur, kan gitu. Kok kau pula yang ngatur, kan gitu. Sekarang Pak Geci jalan pakai jalan darat naik mobil, boleh nggak Pak Geci ku salah-salahkan? Boleh nggak? Mana boleh, itu hak Pak Geci. Betul ya? Ya terserah Pak Geci jalan darat, saya naik pesawat, ya terserah. Yang penting kan tujuan kita sama, Pak Geci. Kemana? Ke Medan. Nanti kita ketemunya di mana, Pak? Di Medan. Perkara siapa yang sampai duluan itu terserah. Yang penting kita tujuannya sama. Yang penting kita ketemunya di Medan. Inilah yang diajarkan oleh Al-Quran. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kuncinya ibadah ikhlas. Al-Quran sudah mengajarkan bahwasanya hidup harus pakai pedoman. Apa pedomannya? Quran mengajarkan kita saling mengingatkan, bukan saling menilai satu sama lain di antara kita. Inilah tujuan beribadah. Apapun torik kita, apapun jalan kita, yang penting tujuan ibadah cuma satu. Haqqulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Selesai.
ngapain direcokin Pak? Jelas ya? Jelas ya? Maka yang rusak hidup itu, yang merusak kehidupan bermasyarakat itu, kalau kita sudah berani saling menilai, kalau berani kita menilai ibadah orang, berarti yang ada kesombongan dalam diri kita. Ini yang perlu kita hilangkan Bapak Ibu. Yang kedua, ingat, Allah tidak menilai berapa banyak harta kita, berapa hebatnya kekayaan kita, tidak menilai seganteng apa kita, karena itu tidak menjadi tolak ukur Allah memasukkan ke dalam surga. Aturan Allah, ikuti aturan Rasulullah, maka Allah dan Rasulnya akan membawa kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhir hidup kita, Allah akan panggil kita dengan panggilan terbaik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, hei kembalilah kepadaku dengan ridhoku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini jangan saling menilai, jangan kita merubah ciptaan Allah, jangan mempercantik diri saja, menyombong pada Allah, akan melahirkan adab yang baik di tengah-tengah masyarakat. Maka kuncinya ada di hati kita, saudaraku. Jelas? Jelas. Ingat Allah. Zikir, bukan zikir itu bukan hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bukan hanya itu. Rajin datang majelis ilmu, rajin ngaji, rajin berkumpul sama orang soleh, ini pun termasuk zikir, saudaraku. Selagi berkumpul yang dibicarakan adalah kebaikan, ingat kepada Allah, maka itu pun dikatakan sebagai zikrullah. Ya, perbanyak zikir, jangan suka menilai. Terakhir yang mau ku sampaikan Pak Geci, pilkada sudah selesai, betul? Betul. Pesta demokrasi sudah selesai, betul? Maka hari ini jangan ada lagi sekat-sekat di antara kita. Jangan lagi ada batas-batas, jangan lagi ada gap-gap, jangan lagi ada kelompok-kelompok di antara kita. Apa kata Nabi? Laisa minna man da'a ala usbaiti wa laisa minna man mata ala usbaiti. Bukan dari golonganku orang-orang yang membanggakan kelompoknya, dan bukan dari golonganku orang yang mati karena membela kelompoknya. Maka hari ini pesta demokrasi sudah selesai, pilkada setelah usai, jangan ada lagi. Ya, ingat Pak Wakil ya, mau siapapun nanti Pak, Bapak dilantik, jangan lagi pandang-pandang. Oh, ini dulu nggak milih aku, ini dulu milih aku, jangan Pak. Semua sekarang masyarakat ini. Makanya Allah ngomong, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau kau mau disenangin sama masyarakat, kau harus lembut hati, jangan sok hebat kau. Kadang dulu manusia biasa, setelah dari pejabat, jalan pun nggak jejak, ngambang jalan dia, mendungak ke langit jalan. Wah, aku kalau dapat orang pemimpin lempar batu kepalanya. Jangan, kenapa? Kita punya jabatan karena ada masyarakat yang memilih kita. Maka jangan pilih kasih. Tengok Rasulullah, tengok Umar bin Khattab, dia memberikan pembelaan bukan hanya kepada saudaranya yang satu akidah, yang non akidah pun tetap dibelanya. Kenapa? Selagi itu masyarakatmu, maka jangan pernah berbuat. Rakyat tanpa pemimpin berbuat. Rakyat tanpa pemimpin, rakyat takkan pernah mendapat perlindungan. Maka rakyat dan pemimpin adalah simbiosis mutualisme, hubungan saling menguntungkan, berkolaborasi untuk membangun Kabupaten Nagan Raya yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. 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 Jangan lagi ya Bu, jangan lagi ada kelompok-kelompok ya. Dah kawan-kawan ya, kawan. Perbedaan pandangan politik itu biasa, kan udah siap. Dah berkawan lagi. Jangan nanti yang kau cucuk udah saling berkawan, tapi kita yang mencucuk nggak kawan-kawanan. Ini namanya goblok.
Ya, jangan mau kita jadi korban politik. Silakan berpolitik tapi jangan sampai menjadi korban politik. Ya, ini pesta sudah usai, maka rajut kembali ukhuwah, ya. Rajut kembali persaudaraan. Sallu arhamakum walau bisalam. Sambunglah tali silaturahim walaupun hanya dengan mengucapkan salam. Tugas kita hari ini, kita doakan pemimpin yang terpilih amanah, peduli kepada rakyat. Insya Allah masyarakat Kabupaten Nagan Raya akan menjadi masyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. 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 Nah, itu aja lah Pak ya. Udah lah ya. Pak Beci. Udah ya. Udahlah. Setengah 12 sini. Aku ceramah jam 10, ini setengah 12, udah sejam setengah udah. Udah diam kau, diam. Udah ya. Udah. Udahlah. Ya Allah, turunkanlah petir ya Allah. Pandal kali orang ini ya Allah. Udah ya. Ustaz, kami kurang, nanti boleh ngundang lagi. Boleh Ustaz, boleh. Cocok aja Pak Kecil datang. Apalagi wakilnya orang sini. Kalau wakilnya orang sini nggak bisa lagi ngundang awak, tipis sekali lah pergaulannya. Itu sajalah barangkali pesan kami, Pak Wakil Bupati, jadilah pemimpin yang elok, jangan pilih-pilih kepada rakyat, karena kau besar karena rakyat, maka kembali kepada rakyat. Ingat apa kata Nabi, al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Kata Nabi, kalau jadi pemimpin, dulukan kepentingan umat, jangan dulukan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi hanya untuk diri kita sendiri, tapi kepentingan umat menyangkut kemaslahatan dan kebermanfaatan serta kebaikan untuk masyarakat. Kalau sudah masyarakat baik, insya Allah kita akan baik. Tapi kalau diri kita sendiri baik, belum tentu masyarakat akan ikut baik. Maka utamakan orang banyak, insya Allah kita yang sendiri akan terikut kepada kebaikan tersebut. Pesan kami berdoa Bapak dan Pak Bupati nanti insya Allah jadi pemimpin yang amanah, semakin banyak manfaat di negeri Kabupaten Nagan Raya ini untuk masyarakat. Amin. Doakan mereka Bapak Ibu ya. Kapan pelantikan Pak? Bulan 2 pas Ramadan. Ya kan? Ya nanti undang aja aku nggak apa-apa. Sabar ya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa jadi nasihat. Pertama, ingat, hidup jangan suka saling menilai. Tugas kita saling mengingatkan, bukan saling menilai. Yang kedua, Allah nggak suka kalau aturannya dilanggar. Maka jangan rubah-rubah ciptaan Allah. Ya Bu ya, karena Allah nggak mandang penampilan, Allah nggak mandang berapa banyak harta yang kita punya. Yang Allah pandang adalah hati dan perbuatan kita. Maka perbaiki hati kita, maka akhlak dan adab kita pun akan ikut baik adanya. Yang ketiga, rajut kembali ukhuwah, jaga kembali nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Pilkada telah usai, demokrasi pestanya sudah selesai. Hari ini tugas kita bukan lagi saling mengejek di antara kita, tapi saling mendoakan di antara kita agar pemimpin nantinya yang terpilih menjadi pemimpin yang amanah kepada rakyatnya. Amin. Dan itu aja barangkali Bapak Ibu, saya mohon pamit. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kutinggalkan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kutinggalkan tetap istiqomah di jalan Allah. Bapak Ibu yang kutinggalkan semua mudah-mudahan dimudahkan Allah segala urusannya. Saya malam ini mungkin masih di sini ya Pak Kecil ya. Nabi semalam saya masih di Belang Pidi. Doakan kami sehat-sehat dalam dakwah ini Bapak Ibu. Doakan saya Allah menjaga dan melindungi saya dimanapun saya berdakwah. Terima kasih. Saya mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kau dulu, doa dulu kita. Duduk kau dulu. Sekali aku bilang, 1 2, duduk kau dulu. Duduk, doa dulu supaya berkah itu kita bawa pulang. Hadiyatan minna ila ruh Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimin
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا على حاجاتنا يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khususan ala hajatina ya Allah, khususan ala hajatina ya Allah, khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah, wa khususan fi biladina ya Allah, biladul Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa